Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari grup Bakri. Pertama Bumi, kedua BRMS, ketiga NRG, keempat Dewa, kelima PKTR, keenam AMMN, ketujuh ALII, kedelapan TKIM, kesembilan INKP. Dua ini yang di request, seterusnya BERT, dan terakhir PSAB. Langsung saja ke saham pertama. Ada Bumi yang ditutup di harga 74, terkoreksi 1,3%. Kalau dilihat data hasil asing net sell, kalau dibuka semuanya Bumi di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. Bumi skip dulu aja. Kalau mau Bumi sekalian nawar di 68,70 itu ya bisa jadi double bottom, jadi diiris pelan-pelan turun ya. Walaupun memang normal akumulasi big akumulasi, tapi belum menarik. Harganya nanggung. Memang bisa aja mantul, tapi kalau turun Bapak Ibu siap nggak di bawah jauh loh dari support 68. Jadi skip. Perkiraan saya waktu itu di sini mantul gagal, ya udah gagal itu. Ya tutup aja, berarti kita pakai support kuatnya sekarang 68 untuk Bumi. Skip saat ini belum. Lanjut. Ada BRMS yang ditutup di 149 menguat 0,67%. Kalau dilihat data sasi asing net sell, kalau dibuka semuanya BRMS di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. BRMS skip sudah di bawah 155 nih. Waktu itu saya bilang ya, kalau udah jebol gagal naik sebentar pola dead cat bond. Wah, ini tanda-tanda lemah. Kalau nggak didukung ISG, kalau ISG nggak rebound, nggak kuat, nggak tembus 7.300, kalau bahkan 7.200 ya BRMS susah untuk nembus. Karena ini ada sinyal pola dead cat bond. Kalau pola dead cat bondnya sampai mana bisa turun? Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini ada pola dead cat bond sekalian pola cup and handle terbalik. Target turunnya itu bisa sampai 130. Jadi skip, wait and see dulu. Kalau Bapak Ibu ada kebeli di 149, menurut saya dia membentuk low baru 3% turun, pertimbangkan stop loss. Kenapa? Di bawah 150 sinyal-sinyal lemah. Kecuali hari ini dia balik ke 150. Atau kalau Bapak Ibu masih mau hold, jangan sampai tutup di bawah 148, 147 atau 146 lah, toleransi 146 bisa. Tapi disclaimer ya, itu untuk BRMS. Lanjut. Ada NRG yang ditutup di harga 202 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya NRG ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikanya. NRG saat ini ada di support kuat, di perubahan praksi harga, level psikologis tuh banyak indikator ya, ke area krusial lah 200 tuh. Kalau sampai hari ini minggu depan jebol tuh atau tutup di bawah 100, misalnya kasih toleransi berapa? 2% kah dari bawah support? Berarti 200 di bawah support 196. Ya udah, kalau mau pertimbangkan stop loss dulu. Indikasinya lemah. Kalau mau bagus bertahan di atas 200. Ini bisa kalau memang rebound besok ya, karena kemarin kan rebound. Hari ini maksudnya rebound, ya jangan sampai turun. Ini bisa jadi swing low. Nah, seperti ini. Siap-siap ke atas lagi kalau market mendukung. Bisa jadi pola 4 on shoulder, ya. Nih, seperti ini polanya. Tuh, ya. 200 harus dijaga. Gagal bertahan di atas 200, gagal naik. Lanjut. Ada Dewa yang ditutup di harga 65, terkoreksi 1,51%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya Dewa diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. Dewa saat ini belum kembali ke atas 68 atau tutup di 70. Jangan. Ini kita pakai langsung 70 aja. Kalau menurut saya pakai 70. Tembus itu baru Bapak Ibu kalau mau. Tapi kan jauh tuh. 65 ke 70 tuh kan lumayan. Yo, kalau Bapak Ibu mau beli di harga tanggung ini, siap stop loss di bawah 60 enggak? Itu aja. Memang sekarang harga-harga tanggung. Tapi kalau dia tembus 68, 70 minggu depan atau ya 4 bulan ke depan lah, kita tanggung minimal arah 88. Ada peluang. Jadi ada potensi upside 20% lagi kalau tembus 70. Kalau confirm dia breakout, ya udah arahnya 88 90, bahkan bisa lebih untuk Dewa. Kita lihat nanti. Saya juga masih perhatikan tapi belum masuk. Itu aja. Dewa, lanjut. Ada PKTR yang ditutup di 122 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibuka semuanya PKTR ada distribusi tipis. Langsung saja ke tekniknya. PKTR big akumulasi, KI yang akumulasi. Ya ini harus rebound dia. Kalau ditutup di bawah 117 sudah lemah. Harus bertahan PKTR kalau mau bagus. Ya, itu aja. Kalau saya skip aja PKTR walaupun ada big akumulasi. Ya, yang penting kalau Bapak Ibu udah kebeli di support ya,
Pokoknya jangan tutup di bawah 117. Kalau dia turun di bawah 117 itu udah gagal. Lanjut ke bawah untuk PKTR. Bahkan bisa ke 100 dan 9, bahkan bisa ke 100 bahkan 90. Itu aja untuk PKTR. Lanjut. Ada MMN yang ditutup di harga 10.350, terkoreksi 8,6%. Kalau dilihat data sesi asing net sell. Di broker semarinya MMN didistribusi. Langsung saja kayaknya MMN jebol 10.500-nya ya. 10.000, 9.800. Kita lihat di situ nanti ya. Ya 9.500 lah, 10.000, 9.500. Tapi indikasinya ya sudah lemah. Kenapa sudah lemah? Dia buangan 2 hari dengan volume besar. Dan jebol 10.500, 10.700. Itu sangat mungkin ke bawah. 9.500, 10.000 tuh ada peluang ke situ. Kita lihat di situ nanti untuk MMN. Wait and see gimana yang nyangkut. Nah, tergantung Bapak Ibu. Kalau cut loss sekarang itu nanggung, tapi tergantung lagi, silakan, karena kalau misalnya tetap hot bisa turun di bawah nyelam lebih dalam. Cut loss misalnya mau cut loss tiba-tiba rebound, nah nyesal. Ya itu ya, yang penting Bapak Ibu punya sistem trading. Ya bisa cari gantinya saham lain. Misalnya ya cut loss-nya mungkin 10% ya udah. Kalau mau pejam mata ya cari lagi saham yang lain. Ya resikonya memang seperti itu. Kalau nggak mau investasinya turun, karena nggak mungkin holy grail, ya bisa pilih yang dikelola oleh manajer investasi, reksadana, deposito, ya, atau staking USDT, ya. Cryptocurrency itu ada yang naik terus tuh kalau staking USDT, tapi kan lambat. Itu ya, untuk MMN skip dulu saat ini. Lihat di 10.000, 9.500. Lanjut. Ada PKTR. Lanjut, ada ALII yang ditutup dengan 320 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Di broker sebenarnya ALII di distribusi. ALII belum menarik di bawah 340 kalau nggak salah. Oh, udah jebol. Udah, belum. Skip. Dia mantul-mantul tipis ya, tapi dia sempat mantul dari 300, ya udah tinggi. Bapak Ibu nanggung beli sekarang. Kenapa? Bisa jadi dia besok atau hari ini dibuang lagi ke 300. Kalau mau nunggu 300, siapa tahu sideways 300 sampai 320 support resistennya. Bisa. Jadi harga sekarang wait and see untuk kali ini. Walaupun big akumulasi, ya tergantung Bapak Ibu lah ya. Kalau instingnya kuat bisa aja naikkan. Setiap orang tuh pandangan sahamnya bisa berbeda, sama bentuk chartnya, sama indikator yang mungkin digunakan, tapi bisa beda loh analisanya. Ya kembali ke masing-masing lah, mana yang Bapak Ibu cocok ya, karena setiap orang tuh pasti berbeda-beda strateginya. Itu ya untuk kali ini. Kalau saya skip. Lanjut, ada TKIM yang ditutup terkoreksi 4% ke harga 7.200. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau di broker semuanya TKIM didistribusi. Langsung saja ke teknikanya. TKIM gagal ya. Langsung saja ke teknikanya. TKIM gagal. Jadi Bapak Ibu kalau mungkin ada yang beli waktu sebelumnya profit taking atas, coba beli lagi cut loss, ya udah ya. Karena ya itu bagian dari trading. Nah ini contohnya, kalau Bapak Ibu yang menyesal, wah jangan-jangan melihat history misalnya seperti Telkom jebol support dia naik. Wah, saya ingat Telkom jebol support naik. Siapa tahu di TKIM jebol support naik. Ternyata naik sedikit aja nih. Mungkin Bapak Ibu gara-gara melihat candle hijau, average down. Berharap average portfolionya misalnya di NKP turun. Habis di average down saat hijau, dia turun lagi. Makin dalam, nominalnya makin besar kan lossnya. Nah, saat ini skip. Kalau mau nunggu di 7.000 atau 6.800 lah. 7.000, 6.800 kita lihat nanti ya. Nah ini area ini untuk NKP. NKP ini 2 konfirmasi kalau sinyalnya turun. Apa itu konfirmasi 2 sinyal turun? Double top ya. Turunan double topnya itu ya hampir tercapai. Dan Bapak Ibu ingat lagi satu nih, sideways pola dead cat bone. Udah 2 konfirmasi sinyal downtrendnya itu besar. Ya udah condong ke bawah. Benarnya Bapak Ibu kalau sudah melihat seperti ini ya analisanya, tapi ini disclaimer ya, nggak juga 100% bisa benar. Nah ini ada double top. Ya udah Bapak Ibu lihat double top ya, terus dia rebound. Mungkin Bapak Ibu beli
berharap dia mantul rally, ternyata koreksi. Bapak Ibu coba beli, ya udah, ini candle ini udah pertimbangannya udah jauh, udah sinyal turun, out aja udah. Itu ya, tapi disclaimer. Ya, kembali ke masing-masing, coba semua yang Bapak Ibu pernah belajar ataupun yang pernah dilihat, ikut kelas juga, coba semua sampai temukan yang sesuai dengan profil resiko Bapak Ibu. Ya, itu aja TKIM. Lanjut ke bawah 7.000, 6.800. Lanjut, ada INKP yang juga terkoreksi 3,65% ke harga 7.900. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya INKP di distribusi. Langsung saja ke trendnya. Nah, INKP ini juga sama ya. Ada pola double top, konfirmasi dead cat bone dan turun lagi. Ini ya memang masih di level ya, mudah-mudahan lah. Lihat besok, karena ini baru 1% kan dari 800, dari 8.000 ke 7.900 tuh 1% lebih sedikit. Ya kalau besok low baru di bawah 7.800 ya out aja. Kalau menurut saya jual aja. Kalau mau bagus hari ini rebound, karena ada big akumulasi. Mudah-mudahan kalau dia balik ke atas 8.000, mudah-mudahan aman. Ya, INKP di level krusialnya antara dia melorot makin dalam 7.500-an atau dia kembali bertahan dan balik ke atas 8.000. Konfirmasinya hari ini Jumat, tutup di atas 8.000. Ada potensi amat untuk minggu depan melanjutkan kenaikan, menguji resistennya lagi 8.500 untuk INKP. Lanjut, ada BIRD ini yang di request karena kemarin saya lupa masukkan di grupnya saham-saham otomotif. Ya, ini BRD ditutup terkoreksi 1,81% ke harga 1.620. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya BIRD di distribusi. Nah, BRD hati-hati juga. Kalau dia jebol besok 1.600, hari ini 1.500 lagi arahnya. Ada peluang karena ini dia sudah memberikan sinyal ada potensi turun lanjutan pola dead cat bone atau pola cup and handle terbaik. 1.500, 1.480. Jadi saat ini kalaupun ada yang kebeli, kalau mau pertimbangkan stop loss, misalnya lah disclaimer ya di bawah 1.600, kalau mau silahkan atur bagaimana strateginya. Ya, untuk BRD kalau mau aman hari ini harus rebound kalau mau aman. Lanjut saham terakhir. Ada PSAB yang ditutup di harga 250, menguat 11,6%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya PSAB diakumulasi. Ini gegas terus nih. Ya, waduh, akhirnya breakout. Sempat dikocok-kocok naik turun terus ya, tapi dia bertahan di atas 200, akhirnya dia break. Selamat Bapak Ibu yang megang 20% profit, hampir 25% ya, dari 200 ke 250. Jadi ya udah nih web 3. Web 3 kemana? Udah sinyal web 3 nih. Web 3-nya 250. Sedikit lagi. Bahkan kalau melihat historinya bisa lebih ya. Apakah mungkin 300? Kita lihatlah. Pokoknya awalnya terdekatnya 260 250, kalau itu tembus 300 web 3-nya. Kita lihat ke depannya. Bagi Bapak Ibu yang punya, hold aja terus. Udah, ini udah sinyal jelas. Gambarannya web 3 di 260 kah atau 300. Tapi kepanjangan kalau sampai 300. Mungkin 260 itu aja kepantok dan siap-siap web 4 untuk PSAB. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara berniat trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.